Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Ainun Maya dari PTD SD Negeri 4 Angsal. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menuturkan sebuah cerita yang berjudul Legenda Telaga Alam Banyu Batuan dari buku karya Hestiana, terbitan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Alkisah, di sebuah kampung di pegunungan Meratus, hiduplah seorang saudagar yang kaya raya. Saudagar itu memiliki seorang anak laki-laki yang berusia 5 tahun. Anak itu terserang penyakit yang mengakibatkan ia tidak bisa lagi berbicara. Sang ayah, seorang saudagar, telah mendatangkan para tabib yang terkenal dengan pengobatannya, tetapi tidak membuahkan hasil. Bahkan sakit anak itu bertambah parah, yang membuat saudagar itu merasa sangat sedih. Hingga pada suatu malam, sang ayah bermimpi ditemui oleh seorang kakek tua yang konon katanya adalah penguasa di pegunungan Meratus. Kakek itu berkata bahwa air yang berada di puncak Bukit Bajuin dapat menyembuhkan anaknya. Sang ayah pun mengutus orang untuk menemui orang sakti dari suku Biaju dan meminta bantuannya. Orang sakti dari suku Biaju menyanggupi permintaannya, tetapi dengan syarat disiapkan 1 ekor ayam hitam, 7 kuntung bunga beraneka warna, dan 3 buah bibit tanaman pohon. Setelah semua persyaratan disetujui, orang sakti dari suku Biaju mengutus anaknya yang bernama Halaban. Halaban seorang pemberani dan sakti mandraguna. Kesaktiannya diwarisi dari ayahnya. Pada waktu yang telah ditentukan, Halaban pun mulai mendaki. Ia tidak lupa membawa senjata tradisional suku Biaju, yakni parang bulung atau parang panjang. Ia juga membawa butah atau semacam bakul besar yang terbuat dari rotan dan biasanya digendong di pundak, yang isinya adalah semua persyaratan yang harus dibawa. Dalam perjalanan menuju puncak Bukit Bajuin, Halaban harus melewati 3 lereng dengan berbagai rintangan yang tidak mudah. Pada lereng bukit pertama, Halaban bertemu seekor biawak putih yang sangat besar. Anehnya, biawak putih itu dapat berbicara seperti manusia. Pada cuaca yang panas terik ini, apa yang sedang kau cari, anak muda? Aku ditugaskan untuk mengambil air yang berada di puncak bukit ini. Air itu digunakan untuk pengobatan seorang anak laki-laki yang sedang sakit. Boleh saja, baiklah anak muda. Ternyata kau menjalankan tugas yang mulia. Boleh saja kau mengambil air itu, tetapi ada syarat yang harus kau penuhi. Kau harus mengambil tali bilaran yang tumbuh di dekat air terjun. Tetapi berhati-hatilah, karena pohon bilaran itu dijaga oleh ular tedung yang sangat berbisa. Terima kasih, wahai biawak putih. Aku akan segera melanjutkan perjalananku. Sesampainya di dekat air terjun, Halaban melihat banyak sekali pohon bilaran. Saat hendak mengambil tali bilaran, tiba-tiba muncul seekor ular tedung yang sangat besar. Halaban mundur. Ular tedung itu membuka mulutnya dan hendak memakan Halaban. Karena tidak ingin menyakiti sang ular, Halaban pun menjepit kepala ular itu lalu membuangnya ke semak-semak. Setelah mengalahkan sang ular, Halaban pun mengambil tali bilaran.
bangkuy atau sejenis monyet berwarna coklat tua kemerah-merahan yang sangat besar. Bangku itu merasa sangat marah dan terusik dengan kedatangan Halaban. Bangku itu menyerang Halaban, tetapi Halaban tidak melakukan serangan balik. Sebab sang ayah berpesan bahwa harus selalu sabar dan tidak menyakiti makhluk lain. Dengan penuh kesabaran, Halaban berusaha menghindar dari serangan bangku yang bertubi-tubi. Karena tak bisa menghindar lagi, Halaban terpaksa menyerang bangku itu dengan parang dengkulnya dan mengenai lengan bangku. Saat Halaban hendak melanjutkan pendakiannya, bangku itu berbicara seperti manusia. "Maafkan aku, anak muda. Ketahuilah, aku hanya ingin melindungi sesamaku." "Aku mengerti, Tuan. Sekali lagi aku minta maaf," ucap Halaban sembari melanjutkan pendakiannya. Tetapi di tengah pendakian, Halaban bertemu seorang kakek tua. Wahai anak muda, ketahuilah, tidak sembarang orang boleh mendaki puncak perbukitan ini tanpa membawa syarat-syarat tertentu. "Aku telah membawa 1 ekor ayam hitam, 7 kuntung bunga beraneka warna, dan 3 buah bibit tanaman pohon. Apakah itu persyaratannya?" Benar sekali, anak muda. Sekarang turutilah perintahku. Kau harus menanam 7 kuntum bunga itu di atas batu yang paling besar. Lalu lepaskanlah ayam hitam itu di hutan yang rimbun ini. "Baiklah, Kek. Lalu harus kuapakan bibit tanaman pohon ini, Kek?" Kau harus menanam bibit tanaman pohon itu di puncak bukit dan berilah nama pohon itu sama dengan namamu. Setelah selesai, kau boleh mengambil air bertuah sebanyak yang kau mau. "Baiklah, Kek. Aku akan segera menyelesaikan perintah." Setelah mengambil air, Halaban pun menuruni bukit dengan hati-hati. Sesampainya di kampung, Halaban segera memberikan air tersebut kepada anak saudagar. Kepulangan Halaban disambut oleh para warga dengan sukacita. Setelah meminum air dari puncak bukit, anak saudagar berangsur-angsur membaik dan akhirnya sembuh. Penduduk desa percaya bahwa air bertuah atau kerap disebut air yang berkhasiat itu dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Karena banyaknya air yang keluar, lama-kelamaan terbentuklah sebuah telaga. Sebab itulah penduduk desa menamakan tempat itu sebagai Telaga Alam Banyu Batuah. Nah, Penonton sekalian, puncak Bukit Bajuin berada di Kabupaten Tanah Laut dan merupakan bagian dari pegunungan Meratus yang membentang di 8 kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan. Telaga Alam Banyu Batuah sendiri sekarang dikenal sebagai wisata alam yang berada di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.